Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi. Menyesuaikan untuk kita semuanya. Oke, semoga siswa-siswi sekalian sehat walafiat. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang konsep pendekatan, prinsip dan aspek geografi. Oke, minggu kemarin juga sudah saya bahas, eh, tapi sedikit ya, hanya sedikit saja di minggu yang kemarin. Oke, untuk di pertemuan kali ini kita akan masuk ke spesifiknya. Di sini juga kemarin sudah saya sampaikan ini ya, pengertian dari geografi. Terus ada fenomena geosfer, ada 5 fenomena itu kan, litosfer, atmosfer, biosfer, hidrosfer, dan antroposfer. Terus sini ada 3 ciri khas geografi ya, ini yang akan kita bahas nanti. Oke, tokoh-tokoh dalam geografi dunia yang kemarin, Eratosthenes. Ini kita lanjut aja. Ini yang akan kita bahas. Pendekatan geografi, pendekatan keuangan, pendekatan kewilayahan, dan pendekatan ekologi. Oke. Prinsip geografi yang pertama itu ada penyebaran atau distribusi. Semua fenomena tersebar tidak merata di permukaan bumi. Terus interrelasi, hubungan saling kait dalam ruang. Terus deskripsi, geografi senantiasa menjelaskan segala sesuatu melalui angka, tabel, grafik, dan gambar. Terus ada kronologi, gejala yang tinjau sebarannya dalam ruang beserta integrasi, interrelasi, dan interaksinya. Oke, terus objek studi geografi, objek material yang kemarin. Yang kemarin yang saya jelaskan tentang objek material dan objek formal. Oke. Objek material, objek formal. Apa yang pelajari? Fenomena geosfer, sudut pandang terhadap objek material, keuangan, region. Kemarin di minggu kedua. Oke, kita lanjut ke ilmu penunjang geografi. Ilmu alam yaitu fisika, kimia, biologi, dan sebagainya. Terus ilmu sosial, ekonomi, sosiologi, sejarah, dan sebagainya. Ilmu penunjang, ilmu bantu ya, ilmu bantu. Ilmu teknik, matematika, kartografi, pemetaan jauh, sistem informasi geografi atau SIG, dan selainnya. Ilmu seni, terutama seni rupa, ilmu yang merupakan cabang geografi. Terus di sini cabang-cabang geografi ya, cabang-cabang ilmunya. Litosfer, kita lihat litosfer itu ada ilmu geologi, geomorfologi, pedologi, dan geofisika. Kalau atmosfer ada meteorologi dan klimatologi. Biosfer ada fitografi dan zoografi. Kalau hidrosfer ada hidrologi dan oceanografi. Kalau antroposfer ada geososial, geopenduduk, geopemukiman, dan lain-lain. Oke, kita lanjut. Kita masuk ke cabang geografi ranah litosfer. Ada ilmu geologi. Jadi ilmu geologi itu mempelajari kejadian, struktur, komposisi, sejarah, dan proses perkembangan bumi. Terus geomorfologi merupakan ilmu geomorfologi mempelajari bentuk muka bumi serta segala proses yang menghasilkan bentuk tersebut. Pedologi adalah ilmu yang mempelajari tentang tanah. Geofisika mengkaji sifat-sifat bumi bagian dalam dengan menggunakan teknik fisika. Oke, lanjut. Cabang geografi dalam ranah atmosfer ada meteorologi mempelajari cuaca, klimatologi mempelajari iklim. Terus cabang geografi dalam ranah biosfer. Oke, ada di sini fitografi.
Fitografi itu adalah ilmu yang mempelajari dunia tumbuhan dikaitkan dengan lingkungan tumbuhannya. Terus ada lagi zoogeografi, ilmu yang mempelajari dunia hewan dikaitkan dengan lingkungan hidupnya. Terus ada cabang geografi dalam ranah hidrosfer. Nah, ada hidrologi atau hidrogeografi, mempelajari air yang ada di daratan. Terus ada kalau air yang di daratan ini seperti danau dan lain-lain ya. Oceanografi mempelajari air yang ada di lautan. Hidrografi mempelajari survei pemetaan air laut, danau dan sungai. Cabang geografi di ranah antroposfer. Geografi sosial mempelajari kaitan kehidupan sosial dengan kondisi lingkungannya. Terus geografi penduduk atau demografi mempelajari berbagai aspek kependudukan manusia di muka bumi. Terus geografi pemukiman. Settlement geografi mempelajari pola pemukiman manusia di muka bumi. Geodesa dan geokota, geografi desa dan geografi kota. Oke, lanjut. Contoh lainnya geografi industri, geografi pariwisata, geografi budaya, geografi pembangunan, geografi negara maju dan berkembang, geografi politik, dan lain-lain. Oke, lanjut. Aspek geografi. Ada geografi fisik dan ada geografi manusia, itu aspek geografi. Ada dua ya. Terus yang pertama itu ada geografi fisik. Mempelajari landscape bentang alam fisik bumi. Contohnya sungai, lembah, dan sebagainya. Berarti mempelajari landscape bentang alam fisik bumi ya, yang kelihatan nih di permukaan. Itu geografi fisik. Fisik, kalau fisiknya manusia kan tangan, kaki, badan. Nah, fisiknya bumi juga ada. Pasir dan sebagainya. Tanah kan banyak macamnya. Oke. Terus menjelaskan penyebaran kenampakan alam yang bervariasi serta mencari jawaban tentang pembentukan dan perubahannya. Itu yang maksud dengan geografi fisik. Oke, lanjut. Geografi manusia. Di geografi manusia mempelajari landscape bentang lahan manusia, sama budaya atau kebiasaan yang dilakukan oleh manusia. Contoh komponen-komponen buatan manusia, kegiatan manusia dan sebagainya. Nah, itu ya, geografi manusia. Oke, menjelaskan pola-pola kenampakan manusia dan kegiatan serta meneliti hubungan antara manusia dengan lingkungannya. Oke, itu geografi manusia. Dua unsur pokok geografi. Nah, ada yang pertama real of nature atau keadaan alam, atau real of human, keadaan manusia. Oke, lanjut. Realm of nature bersifat tidak dinamis dibandingkan dengan manusia nih ya. Terus lingkungan alam mencakup unsur saat yang pertama kekuatan, rotasi, revolusi, gravitasi, proses erosi, sedimentasi, vulkanisme, seisme, unsur fisik, topologi dan biotik. Terus fisik, iklim, air tanah, topologi, luas, letak, bentuk, biotik, flora, fauna, organisme manusia. Lanjut ke realm of human, bersifat dinamis dan kreatif. Nah, ini manusia, bicara tentang manusia. Terus meliputi lingkungan sosial, kebiasaan, tradisi, dan hukum. Bentang alam, budidaya, hutan buatan. Terus masyarakat. Oke, itu
tergantung pada manusia. Oke, lanjut. Untuk mengetahui ciri-ciri suatu daerah perlu dibahas tentang tata geografinya. Tata geografi tersebut meliputi 1. Pengaruh fisik, iklim dan cuaca, jenis dan persebaran flora dan fauna, kesehatan penduduk, aktivitas kerja, air, jenis aktivitas pertanian, perikanan, pembangkit listrik dan sebagainya, relief, morfologi dan tanah, pemusatan penduduk, lalu lintas, jenis angkutan, kebudayaan dan sebagainya, hasil tambang dan mineral, kesejahteraan karena hasil tambang dan mineral, kesejahteraan karena hasil tambang, relief, morfologi dan tanah, pemusatan penduduk, lalu lintas, jenis angkutan, kebudayaan dan sebagainya. Pengaruh unsur topologi ada letak, luas dan bentuk. Terus ada batas. Terus letak itu terbagi jadi beberapa macam, ada letak astronomis, letak geologis, letak geomorfologis, geografis, letak maritim, letak ekonomis, letak sosiokultur. Letak astronomis, letak suatu tempat dihubungkan dengan garis lintang dan garis bujur. Garis lintang garis paralel pada bola bumi yang sejajar dengan khatulistiwa. Ini dibahas nanti di kelas 11 ya. Garis bujur, semua garis ini saya sampaikan pengantarnya aja. Semua garis yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan tegak lurus. Khatulistiwa itu contohnya. Pengaruh iklim dan waktu. Indonesia, letak astronomisnya 6 derajat bintang utara, 11 derajat bintang selatan, dan 90 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Indonesia beriklim tropis dan punya 3 daerah waktu, WIB, Bilba, dan Bintang. Letak geologis satu tempat beredar struktur batuan-batuan yang ada pada kulit buminya. Pengaruh daerah gempa, ini letak geologis nih. Indonesia terletak antara 2 jalur pegunungan muda, sirkum Pasifik dan sirkum Mediteran. Ini ya, Indonesia itu dilalui oleh 2 jalur pegunungan muda, sirkum Pasifik dan sirkum Mediteran. Rawan gempa. Jadi Indonesia itu rawan gempa di pulau-pulau tertentu, tapi kaya mineral, banyak gunung api. Jadi gunung api itu ada efek positif dan efek negatifnya ya. Letak geomorfologis berdasarkan morfologi suatu tempat di muka bumi. Pengaruhnya jenis tanaman, kandungan mineral, kepadatan penduduk, jenis bangunan dan sebagainya. Letak geografis, letak dilihat dari posisi di muka bumi. Indonesia antara 2 benua dan 2 samudra. Ini pasti dah tahu. Pengaruhnya tropis sepanjang tahun, pelayaran ramai, lalu lintas perdagangan, iklim musim 6 bulan pergantian musim. Kaya jenis flora dan fauna. Ini hubungan luar negeri mudah karena diapit oleh 2 benua. Letak maritim, letak suatu daerah ditinjau dari sudut kelautan. Indonesia dikelilingi 3 lautan besar ya, 3 lautan besar. Pengaruh kaya hasil laut, kelancaran bidang pelayaran. Letak ekonomis, letak suatu daerah ditinjau dari jalur kehidupan ekonomi daerah tersebut terhadap daerah lain. Indonesia berada pada jalur perdagangan dunia ya. Letak sosial kultural, letak suatu daerah berdasarkan keadaan sosial budaya daerah yang bersangkutan terhadap daerah sekelilingnya. Indonesia secara sosiokultur relatif sama. Oke. Luas dan bentuk. Luas akan sangat menguntungkan. Bentuk panjang, bulat atau kepulauan. Batas alam, sungai, igir, pegunungan. Batas buatan, tembok, kawat, berduri. Pengaruh unsur biotik, flora, produsen, fauna, produsen dan konsumen, manusia, konsumen dan pengembang. Oke, sampai di sini dulu materi penjelasan kali ini. Untuk
penugasannya tugasnya silakan kalian simak kembali video yang saya sampaikan ini. Kalian simak dari awal apa yang saya jelaskan. Terus di buku tugasnya silakan kalian ringkas materi tentang pendekatan prinsip dan aspek geografi. Bukan konsep ya, konsep masih belum. Konsep di pertemuan berikutnya akan saya jelaskan. Kalian jelaskan dulu pendekatan, prinsip, dan aspek geografi. Silakan kalian simak video pembelajaran saya, terus kalian ringkas, tulis di buku tugas kalian, terus tanda tangan orang tua. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.